Hai semuanya, kadang hidup terasa baik-baik saja. Sampai suatu hari, semuanya seperti berantakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba gagal, orang-orang yang diandalkan justru mengecewakan, dan hal-hal kecil yang biasanya bisa ditoleransi, mendadak terasa begitu mengganggu. Di titik seperti itu, yang seringkali diuji bukan kemampuan, bukan kecerdasan, tapi ketahanan diri. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak selalu mudah. Apakah masih bisa tetap kuat ketika keadaan mulai kacau? Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu berarti tidak goyah sama sekali. Seolah-olah kuat berarti selalu tenang, selalu yakin, dan tidak pernah merasa takut. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kuat justru seringkali terlihat dari bagaimana seseorang tetap melangkah meskipun hatinya berantakan. Kuat bukan berarti tidak merasa cemas, tapi tetap bergerak walaupun cemas itu ada. Kuat bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tetap bertahan walaupun tubuh dan pikiran ingin menyerah. Disinilah banyak orang salah paham, karena yang terlihat dari luar seringkali berbeda dengan yang dirasakan di dalam. Ketika keadaan mulai kacau, hal pertama yang biasanya terganggu adalah pikiran. Pikiran mulai dipenuhi dengan kemungkinan terburuk. Skenario-skenario negatif muncul tanpa diminta, dan semuanya terasa begitu nyata. Kalian mungkin pernah mengalami momen ketika satu masalah kecil tiba-tiba terasa seperti bencana besar, hanya karena pikiran terus membesar-besarkannya. Di titik ini, yang sebenarnya terjadi bukan hanya masalah itu sendiri, tapi cara pikiran merespons masalah tersebut. Pikiran memiliki kecenderungan untuk mencari ancaman. Itu adalah bagian dari cara manusia bertahan hidup sejak dulu. Tapi di kehidupan modern, kecenderungan ini seringkali menjadi bumerang. Hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan perlahan, justru terasa seperti krisis, karena pikiran terlalu cepat bereaksi. Maka dari itu, ketika keadaan mulai kacau, salah satu hal paling penting adalah menyadari bahwa tidak semua yang dipikirkan itu harus dipercaya sepenuhnya. Seringkali pikiran hanya mencoba melindungi, tapi caranya berlebihan. Ia membayangkan yang terburuk agar kita siap, tapi justru membuat kita lumpuh sebelum bertindak. Disinilah pentingnya mengambil jarak dari pikiran sendiri. Bukan berarti mengabaikan, tapi tidak langsung mengikuti semua yang muncul. Ada jeda kecil yang bisa diambil sebelum bereaksi, dan jeda itu seringkali menjadi penentu apakah kita akan panik atau tetap tenang. Selain pikiran, emosi juga ikut bergejolak ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Perasaan marah, kecewa, takut, bahkan putus asa bisa muncul bersamaan. Tidak jarang semuanya datang sekaligus, membuat diri terasa sesak tanpa tahu harus mulai dari mana. Banyak orang mencoba melawan emosi ini dengan cara menekannya. Mereka berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh merasakan hal-hal seperti itu. Padahal semakin ditekan, emosi justru semakin keras muncul ke permukaan. Yang sering tidak disadari adalah bahwa emosi itu bukan musuh. Emosi adalah sinyal. Marah bisa jadi tanda ada batas yang dilanggar. Sedih bisa jadi tanda ada hal yang benar-benar berarti. Takut bisa jadi tanda ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Ketika emosi dipahami sebagai sinyal, bukan ancaman, cara kita merespons pun berubah. Kita tidak lagi sibuk melawan, tapi mulai belajar mendengarkan. Dalam keadaan kacau, kemampuan untuk tetap hadir dengan apa yang dirasakan menjadi sangat penting. Bukan untuk tenggelam di dalamnya, tapi untuk mengenali tanpa menghakimi. Ketika kita berhenti melawan apa yang dirasakan, energi yang sebelumnya habis untuk menolak bisa dialihkan untuk mencari jalan keluar. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih. Kekuatan juga tidak selalu berarti berdiri sendirian. Banyak orang merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri agar dianggap kuat. Padahal meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa seseorang cukup sadar untuk tahu batas dirinya. Dalam kondisi kacau, dukungan dari orang lain bisa menjadi penyangga yang sangat berarti. Bukan untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya, tapi untuk membuat perjalanan terasa sedikit lebih ringan. Namun di sisi lain, tidak semua orang bisa diandalkan dalam setiap situasi.
Disinilah pentingnya memilih dengan bijak kepada siapa kita berbagi. Ada orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, ada juga yang justru menambah beban. Kalian semua perlu belajar mengenali mana yang benar-benar memberi ruang aman dan mana yang sebaiknya dijaga jaraknya. Ketika keadaan tidak terkendali, kita sering merasa kehilangan arah. Semua terasa tidak pasti, dan itu membuat cemas semakin besar. Salah satu cara untuk tetap kuat adalah dengan kembali ke hal-hal kecil yang bisa dikendalikan. Mungkin bukan seluruh hidup, tapi setidaknya langkah berikutnya. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Apa yang bisa diselesaikan sekarang, sekecil apapun itu? Fokus pada hal-hal kecil bukan berarti mengabaikan masalah besar, tapi membangun kembali rasa kendali yang sempat hilang. Dari langkah kecil, kepercayaan diri perlahan kembali. Dari satu keputusan sederhana, muncul keberanian untuk mengambil keputusan berikutnya. Ini seperti menyusun ulang hidup dari potongan-potongan kecil yang masih bisa dipegang. Kadang yang membuat keadaan terasa semakin kacau, bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita punya gambaran tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, dan ketika kenyataan berbeda, kita merasa gagal. Padahal hidup tidak selalu mengikuti rencana. Ada hal-hal yang memang di luar kendali, dan menerima itu adalah bagian dari kekuatan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan hal yang tidak bisa diubah, agar energi bisa digunakan untuk hal yang masih mungkin diperbaiki. Ini adalah perbedaan yang sering disalahpahami. Banyak orang bertahan dalam perlawanan yang tidak perlu, dan akhirnya kelelahan sendiri. Dalam kekacauan, waktu juga terasa berbeda. Segalanya terasa mendesak, seolah-olah harus segera selesai. Padahal tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Ada proses yang memang butuh waktu, dan memaksakan diri justru bisa membuat keadaan semakin buruk. Memberi ruang untuk bernafas, untuk berhenti sejenak, bukan berarti mundur, tapi justru memberi kesempatan untuk melangkah lebih tepat. Tetap kuat bukan tentang menjadi perfect di tengah kekacauan. Ini tentang tetap hadir, tetap mencoba, dan tidak menyerah pada keadaan. Ada hari-hari ketika semuanya terasa berat, dan itu wajar. Tidak ada yang salah dengan merasa lelah. Yang penting adalah tidak berhenti sepenuhnya. Kalian semua perlu mengingat bahwa kekacauan itu bagian dari hidup, bukan pengecualian. Setiap orang pasti akan mengalaminya, dengan cara dan bentuk yang berbeda. Tidak ada hidup yang selalu rapi dan terkontrol. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah mengalami kekacauan, tapi siapa yang mampu tetap berdiri di tengahnya. Dan mungkin disitulah letak kekuatan yang sebenarnya, bukan pada saat semuanya berjalan lancar, tapi justru ketika semuanya terasa berantakan. Karena di titik itu, pilihan untuk tetap melangkah menjadi jauh lebih berarti. Ketika keadaan mulai kacau, seringkali yang pertama kali hilang adalah rasa percaya diri. Hal-hal yang dulu terasa mudah mendadak menjadi sulit. Keputusan-keputusan kecil pun terasa berat, seolah-olah setiap langkah memiliki resiko besar. Di titik seperti ini, banyak dari kalian mulai meragukan diri sendiri. Pertanyaan seperti, apakah masih mampu? Atau, bagaimana kalau semuanya gagal? Muncul berulang-ulang di dalam kepala. Keraguan itu wajar, tapi jika dibiarkan terus-menerus, ia bisa melumpuhkan. Tanpa disadari, keraguan membuat kita berhenti sebelum mencoba. Kita mulai menunda, menghindar, atau bahkan menyerah tanpa benar-benar berusaha. Padahal seringkali, yang dibutuhkan bukan jawaban pasti, tapi keberanian untuk tetap bergerak meskipun tidak yakin sepenuhnya. Kita sering berpikir bahwa harus yakin dulu baru bertindak. Padahal dalam banyak situasi, justru sebaliknya. Keyakinan itu tumbuh dari tindakan. Semakin kita bergerak, semakin kita belajar. Dan dari situ muncul rasa percaya diri yang baru. Ini seperti berjalan di tempat gelap. Tidak perlu melihat seluruh jalan. Cukup melangkah sejauh yang bisa terlihat. Dalam kondisi kacau, penting untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang menambah beban dengan terus menyalahkan diri atas apa yang terjadi. Mereka mengulang kesalahan di kepala, membayangkan seandainya mengambil keputusan berbeda, dan akhirnya terjebak dalam penyesalan. Padahal yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Terlalu lama tinggal di masa lalu hanya akan menguras energi.
Lebih baik fokus pada apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut. Setiap kesalahan selalu membawa pelajaran, meskipun tidak selalu terlihat langsung. Kadang pelajaran itu baru terasa setelah beberapa waktu. Yang penting adalah membuka diri untuk melihatnya, bukan menutup diri dengan penyesalan yang tidak ada habisnya. Selain itu, penting juga untuk menjaga ritme hidup meskipun keadaan tidak stabil. Hal-hal sederhana seperti tidur cukup, makan teratur, dan menjaga tubuh tetap bergerak seringkali diabaikan ketika masalah datang. Padahal justru di saat seperti itulah, tubuh dan pikiran membutuhkan kestabilan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya besar dalam menjaga daya tahan. Banyak orang mencari solusi besar untuk masalah besar. Padahal kadang yang dibutuhkan justru hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Kekuatan tidak selalu datang dari langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Dari bangun pagi meskipun malas, dari menyelesaikan satu tugas meskipun sulit, dari tetap berusaha meskipun hasil belum terlihat. Kalian semua juga perlu menyadari bahwa tidak semua kekacauan harus segera diperbaiki. Ada situasi yang memang perlu dibiarkan berjalan terlebih dahulu. Tidak semua masalah punya solusi instan. Memaksakan solusi justru bisa memperburuk keadaan. Kesabaran menjadi bagian penting dari kekuatan. Di sisi lain, ada juga momen ketika kita harus berani mengambil keputusan tegas. Tidak semua hal bisa ditunda. Ada waktu untuk menunggu, tapi ada juga waktu untuk bertindak. Mengetahui kapan harus melakukan keduanya adalah bagian dari proses belajar yang tidak instan. Kekuatan juga terlihat dari kemampuan untuk tetap jujur pada diri sendiri. Dalam keadaan kacau, kita sering tergoda untuk menghindari dari kenyataan. Kita mencari distraksi, menunda, atau pura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal semakin lama dihindari, masalah justru semakin besar. Menghadapi kenyataan mungkin tidak nyaman, tapi itu langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Tidak semua hari akan terasa produktif, dan itu tidak apa-apa. Ada hari ketika yang bisa dilakukan hanya bertahan. Dan bertahan itu juga bentuk kekuatan. Tidak semua kemenangan terlihat besar. Kadang, tidak menyerah hari ini saja sudah cukup. Ada fase dalam hidup ketika semuanya terasa seperti tidak berpihak. Apapun yang dicoba seolah-olah tidak membuahkan hasil. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi kenyataan tetap tidak berubah. Di titik seperti ini, mudah sekali merasa putus asa. Kalian semua mungkin pernah merasakan fase ini, ketika harapan mulai menipis dan semangat perlahan hilang. Yang sering tidak disadari adalah bahwa fase seperti ini bukan tanda akhir, tapi bagian dari proses. Tidak semua hasil datang cepat. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu lebih lama, dan seringkali proses itu tidak terlihat dari luar. Kita hanya melihat hasil, tapi tidak melihat perjalanan panjang di baliknya. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap berusaha tanpa kehilangan harapan, meskipun hasil belum terlihat. Ini bukan hal yang mudah, karena manusia cenderung ingin hasil cepat. Tapi justru disinilah kekuatan diuji. Apakah kita hanya bergerak ketika hasil terlihat, atau tetap bergerak meskipun belum ada kepastian? Kalian semua perlu memahami bahwa hidup tidak selalu linear. Ada naik, ada turun, ada jeda, bahkan ada momen mundur sebelum akhirnya maju lagi. Ketika kita terlalu terpaku pada satu arah, kita mudah kecewa ketika kenyataan berbeda. Padahal mungkin saja arah yang berbeda itu justru membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dalam keadaan kacau, penting untuk menjaga perspektif. Tidak semua yang terlihat buruk benar-benar buruk dalam jangka panjang. Ada kejadian yang awalnya terasa menyakitkan, tapi justru membuka peluang baru. Masalahnya, kita sering terlalu fokus pada rasa sakitnya, sehingga tidak melihat kemungkinan di baliknya. Kekuatan juga berarti mampu menerima ketidakpastian. Tidak semua hal bisa diprediksi, dan tidak semua pertanyaan punya jawaban sekarang. Hidup seringkali berjalan tanpa kepastian yang jelas. Belajar berdamai dengan itu adalah bagian dari kedewasaan. Kalian semua tidak harus selalu tahu kemana arah hidup ini berjalan. Tidak apa-apa jika masih bingung, selama tetap bergerak. Tidak apa-apa jika belum menemukan jawaban, selama tetap mencari.
Yang penting adalah tidak berhenti sepenuhnya. Di tengah kekacauan, ada satu hal yang sering terlupakan, diri sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan masalah sampai lupa merawat diri. Padahal tanpa kondisi diri yang baik, sulit untuk menghadapi apapun. Merawat diri bukan berarti egois, tapi justru bentuk tanggung jawab. Luangkan waktu untuk hal-hal yang membuat hati sedikit lebih tenang. Mungkin itu berjalan sebentar, mendengarkan musik, atau sekadar duduk tanpa melakukan apa-apa. Hal-hal kecil ini bisa menjadi jeda yang sangat berarti di tengah kekacauan. Kekuatan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari pengalaman, dari kegagalan, dari proses panjang yang tidak selalu nyaman. Setiap kali kita berhasil melewati masa sulit, sekecil apapun itu, kita sebenarnya sedang membangun ketahanan yang baru. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa kekacauan itu tidak selalu menghancurkan. Kadang ia justru membentuk. Ia mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dalam keadaan nyaman. Ia menunjukkan sisi diri yang sebelumnya tidak kita kenal. Pada titik tertentu, kita semua akan sampai pada pemahaman bahwa hidup tidak pernah benar-benar stabil. Selalu ada kemungkinan berubah, selalu ada hal yang tidak terduga. Ketika kita terlalu berharap semuanya berjalan mulus, kita justru lebih mudah terguncang ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup, kita menjadi lebih siap menghadapinya. Tetap kuat ketika keadaan mulai kacau bukan berarti menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi menjadi lebih tangguh dalam menghadapinya. Ada perbedaan besar antara keduanya. Kebal berarti tidak merasakan, sedangkan tangguh berarti tetap berjalan meskipun merasakan. Kalian semua tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk bisa bertahan. Tidak perlu selalu punya jawaban, tidak perlu selalu terlihat kuat. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk terus melangkah meskipun perlahan. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa lama kita mampu bertahan tanpa menyerah. Dan mungkin tanpa disadari, setiap kekacauan yang pernah dilewati telah membuat kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kadang yang membuat keadaan terasa semakin berat bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena kita merasa sendirian di dalamnya. Seolah-olah hanya kita yang mengalami kekacauan seperti ini, sementara orang lain terlihat baik-baik saja. Perasaan ini bisa sangat menekan, karena membuat beban yang ada terasa berlipat ganda. Padahal kenyataannya, setiap orang punya fase kacau masing-masing, hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Di era sekarang, kita sering melihat kehidupan orang lain dari luar yang terlihat rapi dan teratur. Kita melihat pencapaian, kebahagiaan, dan momen-momen baik yang dibagikan, tapi jarang melihat perjuangan di baliknya. Tanpa sadar, kita membandingkan bagian dalam hidup kita yang berantakan dengan bagian luar hidup orang lain yang sudah dipilih untuk ditampilkan. Perbandingan seperti ini tidak pernah adil, dan justru membuat kita merasa semakin tertinggal. Kalian semua perlu menyadari bahwa tidak ada hidup yang benar-benar tanpa masalah. Setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ada yang terlihat tenang tapi sebenarnya sedang bertahan, ada yang terlihat kuat tapi sebenarnya sedang lelah. Memahami hal ini bisa membantu kita untuk tidak merasa sendirian, dan lebih penting lagi, tidak merasa lebih lemah dibandingkan orang lain. Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai bisa fokus pada perjalanan sendiri. Kita mulai melihat bahwa setiap langkah kecil yang diambil itu berarti. Tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup. Tidak perlu mengikuti jalan yang sama untuk merasa berhasil. Setiap orang punya waktunya masing-masing, dan prosesnya tidak selalu sama. Di tengah kekacauan, penting juga untuk menjaga cara kita berbicara kepada diri sendiri. Tanpa disadari, kata-kata yang kita ucapkan dalam pikiran bisa sangat mempengaruhi keadaan emosional. Jika kita terus mengatakan bahwa semuanya hancur, bahwa kita tidak mampu, atau bahwa tidak ada harapan, maka pikiran akan memperkuat hal tersebut. Sebaliknya, jika kita mulai mengganti cara berbicara dengan lebih realistis dan suportif, perlahan perasaan pun ikut berubah.
Bukan berarti harus berpikir positif secara berlebihan, tapi cukup dengan mengatakan hal-hal yang lebih adil. Misalnya, mengganti semuanya gagal menjadi ada beberapa hal yang belum berhasil. Mengganti tidak bisa apa-apa menjadi masih belajar. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini bisa memberi ruang bagi harapan untuk muncul kembali. Kekuatan juga terlihat dari bagaimana kita mengelola ekspektasi. Ketika keadaan mulai kacau, ekspektasi yang terlalu tinggi justru bisa menjadi beban tambahan. Kita ingin semuanya cepat kembali normal, ingin semua masalah selesai sekaligus, dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa frustrasi. Padahal perubahan besar jarang terjadi dalam waktu singkat. Menurunkan ekspektasi bukan berarti menyerah, tapi menyesuaikan dengan realita. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kita tidak harus langsung bangkit sepenuhnya. Yang penting adalah tetap bergerak meskipun sedikit demi sedikit. Dengan ekspektasi yang lebih realistis, tekanan berkurang dan proses terasa lebih ringan. Selain itu, penting juga untuk memberi diri sendiri ruang untuk gagal. Banyak orang takut mencoba karena takut gagal lagi. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses. Tanpa kegagalan, tidak ada pelajaran. Tanpa pelajaran, tidak ada perkembangan. Menghindari kegagalan justru membuat kita tetap di tempat. Kalian semua tidak perlu menunggu kondisi sempurna untuk mulai kembali. Kondisi mungkin tidak akan pernah benar-benar sempurna. Yang bisa dilakukan adalah mulai dari kondisi yang ada, dari apa yang tersedia sekarang, dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Dalam perjalanan menghadapi kekacauan, akan ada momen ketika kita merasa tidak berkembang sama sekali. Seolah-olah semua usaha tidak membawa perubahan. Di titik ini, penting untuk mengingat bahwa tidak semua progres terlihat secara langsung. Ada perubahan yang terjadi di dalam yang baru akan terlihat setelah beberapa waktu. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah sebelum pohon terlihat di atas permukaan, proses internal seringkali tidak terlihat, tapi sangat penting. Setiap usaha yang dilakukan, setiap kali memilih untuk tidak menyerah, semua itu sedang membangun sesuatu di dalam diri. Dan suatu saat, ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa kita sudah berjalan lebih jauh dari yang kita kira. Ada kalanya kekacauan datang bukan hanya dari satu arah, tapi dari berbagai sisi sekaligus. Masalah pekerjaan, hubungan, keuangan, bahkan kondisi diri sendiri. Semuanya terasa seperti datang bersamaan. Situasi seperti ini bisa membuat kita merasa kewalahan, karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam kondisi seperti itu, mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus justru akan membuat kita semakin lelah. Energi yang dimiliki terbatas, dan jika digunakan untuk terlalu banyak hal sekaligus, hasilnya tidak maksimal. Disinilah pentingnya memilih prioritas. Bukan berarti mengabaikan masalah lain, tapi menentukan mana yang paling mendesak dan mana yang bisa menunggu. Memilih prioritas adalah bentuk strategi, bukan kelemahan. Kita tidak harus menjadi pahlawan yang menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Kita hanya perlu menjadi cukup bijak untuk tahu mana yang harus didahulukan. Dengan fokus pada satu hal, kita bisa memberikan perhatian yang lebih penuh, dan hasilnya pun lebih baik. Kalian semua juga perlu memahami bahwa tidak semua masalah membutuhkan solusi yang rumit. Kadang, kita terlalu memikirkan sesuatu sampai terasa lebih besar dari yang sebenarnya. Padahal jika dipecah menjadi bagian kecil, masalah itu bisa lebih mudah ditangani. Misalnya, daripada memikirkan seluruh beban sekaligus, kita bisa mulai dari satu tugas kecil. Menyelesaikan satu hal sederhana bisa memberi rasa pencapaian yang membantu meningkatkan semangat. Dari situ, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Selain itu, penting untuk menyadari batas diri. Tidak semua hal harus dipaksakan. Ada kondisi ketika tubuh dan pikiran benar-benar butuh istirahat. Mengabaikan kebutuhan ini hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Istirahat bukan bentuk kemunduran, tapi bagian dari strategi untuk bertahan. Seringkali kita merasa bersalah ketika berhenti sejenak. Seolah-olah itu berarti kita tidak cukup kuat. Padahal justru sebaliknya. Orang yang tahu kapan harus berhenti adalah orang yang memahami dirinya. Mereka tidak menunggu sampai benar-benar jatuh untuk beristirahat. Di tengah kekacauan, menjaga hubungan dengan orang lain juga menjadi penting. Bukan hanya untuk mendapatkan bantuan, tapi juga untuk menjaga keseimbangan emosional.
Berbicara dengan orang yang dipercaya bisa membantu melepaskan beban yang selama ini dipendam. Namun, kita juga perlu belajar untuk tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dukungan itu penting, tapi kekuatan utama tetap harus datang dari dalam diri. Orang lain bisa membantu, tapi tidak bisa menjalani hidup kita. Keseimbangan antara menerima bantuan dan tetap mandiri adalah hal yang perlu dilatih. Kita tidak harus menolak bantuan, tapi juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Kalian semua juga perlu memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti apa yang kita rasakan. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya kepada semua orang. Cukup kepada mereka yang benar-benar peduli dan bisa memahami. Di sisi lain, kita juga perlu berhenti mencari validasi dari semua orang. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita. Dan itu hal yang wajar. Jika kita terus berusaha menyenangkan semua orang, kita justru kehilangan arah sendiri. Tetap kuat berarti tetap berjalan sesuai nilai yang kita pegang, meskipun tidak semua orang memahami. Ini bukan tentang keras kepala, tapi tentang memiliki arah yang jelas. Dan di tengah semua itu, kita belajar bahwa kekuatan bukan hanya tentang menghadapi dunia luar, tapi juga tentang berdamai dengan diri sendiri. Ada satu hal yang sering luput disadari ketika keadaan mulai kacau, yaitu bagaimana kita memaknai kejadian tersebut. Dua orang bisa mengalami situasi yang mirip, tapi merespon dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu melihatnya sebagai akhir, yang lain melihatnya sebagai awal yang baru. Perbedaannya bukan pada kejadian, tapi pada cara memaknai. Cara kita memaknai sesuatu akan menentukan bagaimana kita meresponsnya. Jika kita melihat masalah sebagai ancaman yang menghancurkan, maka kita cenderung merasa takut dan ingin menghindar. Tapi jika kita melihatnya sebagai tantangan atau peluang untuk belajar, maka kita lebih mungkin untuk bertahan dan mencoba. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk selalu melihat sisi positif, tapi tentang memberi ruang bagi kemungkinan lain selain yang terburuk. Kita tidak harus langsung menemukan makna dalam setiap kesulitan, tapi setidaknya kita bisa membuka diri bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari dari situ. Kalian semua perlu memahami bahwa makna tidak selalu datang dengan sendirinya. Kadang, kita harus menciptakannya. Kita memilih bagaimana melihat pengalaman yang terjadi, dan pilihan itu akan mempengaruhi perjalanan kita ke depan. Dalam proses ini, penting untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita cenderung langsung menganggapnya sebagai kegagalan. Padahal mungkin itu hanya bagian dari proses yang belum selesai. Memberi waktu pada diri untuk memahami situasi adalah hal yang penting. Tidak semua hal harus langsung dimengerti. Ada pengalaman yang baru bisa dipahami setelah kita melewatinya. Kekuatan juga terlihat dari kemampuan untuk tetap terbuka terhadap perubahan. Ketika keadaan kacau, seringkali kita ingin mempertahankan hal-hal yang sudah tidak lagi sesuai. Kita takut kehilangan, takut berubah, dan akhirnya bertahan pada sesuatu yang justru membuat kita semakin tertekan. Padahal perubahan adalah bagian dari hidup. Tidak semua hal yang hilang harus disesali. Ada hal-hal yang memang perlu dilepaskan agar kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi memahami bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan. Ini adalah proses yang tidak mudah, tapi seringkali diperingutkan. Kalian semua juga perlu belajar untuk mempercayai proses. Tidak semua hasil bisa dikontrol, tapi usaha tetap bisa dilakukan. Fokus pada usaha adalah salah satu cara untuk tetap kuat ketika hasil belum terlihat. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita mudah kecewa. Tapi ketika kita fokus pada proses, kita bisa menemukan makna dalam setiap langkah. Bahkan langkah kecil sekalipun. Di tengah semua ketidakpastian, satu hal yang bisa kita pegang adalah pilihan untuk tetap mencoba. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Pada akhirnya, tetap kuat ketika keadaan mulai kacau bukanlah sesuatu yang instan. Ini adalah proses panjang yang terus berkembang seiring waktu. Setiap pengalaman, setiap kesulitan, setiap kegagalan, semuanya berkontribusi dalam membentuk ketahanan diri. Kalian semua tidak perlu menunggu sampai merasa siap untuk menjadi kuat. Kekuatan itu justru terbentuk dalam proses menghadapi ketidaksiapan. Dalam momen-momen ketika kita ragu, ketika kita takut, ketika kita tidak tahu harus bagaimana, tapi tetap memilih untuk tidak menyerah. Tidak semua orang akan memahami perjuangan yang kita jalani, dan itu tidak masalah.
Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa kita sedang berusaha. Ada hari ketika semuanya terasa lebih ringan, dan ada hari ketika semuanya terasa berat. Kedua hal itu adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang perlu ditolak, tidak ada yang perlu dipaksakan. Tetap kuat bukan berarti selalu berada di atas, tapi mampu bertahan ketika berada di bawah. Mampu bangkit setelah jatuh meskipun perlahan. Mampu melanjutkan langkah meskipun tertatih. Dan mungkin pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kekacauan yang dulu terasa menakutkan ternyata adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi kehidupan ke depan. Karena hidup bukan tentang menghindari kekacauan, tapi tentang bagaimana kita tetap berdiri di tengahnya.